Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syukrini Rahmawati Zetri dari kelas 12 MIPA G. Kali ini saya akan melakukan praktikum fermentasi. Adapun tujuan dilakukannya praktikum ini adalah yang pertama untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi, dan yang kedua adalah untuk mengamati zat-zat yang dihasilkan dari peristiwa fermentasi. Alat-alat yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah 1 buah sendok makan, 1 buah sendok teh, 1 buah corong, 4 buah karet gelang, 4 buah balon, dan 4 buah botol plastik air mineral 600 ml yang sudah diberi label A, B, C, dan D. Bahan-bahan yang diperlukan dalam praktikum ini adalah 2 bungkus ragi Fermipan, 1/4 kg gula pasir, dan 2000 ml air hangat. Air hangat ya, bukan air panas. Yuk kita ke cara buatnya. Pertama, siapkan 4 botol air mineral 600 ml yang sudah diberi label A, B, C, dan D. Kemudian, tuangkan air hangat ke dalam masing-masing botol tersebut hingga setengahnya. Ingat ya, jangan menggunakan air panas, karena jika menggunakan air panas, jamur pada ragi yang membantu fermentasi akan mati. Langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan perlakuan yang berbeda-beda pada masing-masing botol. Pada botol A tidak usah diberikan apa-apa. Pada botol B, masukkan 1 sendok makan gula, kemudian guncangkan botol hingga semua gula di dalam botol larut. Selanjutnya, pada botol C, masukkan 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh ragi. Guncangkan botol hingga semua gula dan ragi tercampur rata di dalam air. Pada botol D, masukkan 1 sendok makan gula pasir dan 2 sendok teh ragi. Guncangkan botol hingga semua gula dan ragi tercampur rata di dalam air. Langkah berikutnya adalah pasang balon pada mulut botol dan ikat dengan karet gelang, sehingga udara dari dalam botol terhambat oleh balon. Tunggu hingga 30 menit. Ini adalah timelapse perubahan balon.
Dapat dilihat, volume larutan dalam botol D meningkat dan balon pada botol D mengembang dengan sangat cepat. Pada botol C juga ada peningkatan volume larutan di dalam botol, tetapi tidak secepat pada botol D. Dan balon pada botol C juga mengembang walaupun tidak secepat pada botol D. Sedangkan pada botol A dan B tidak terjadi perubahan apapun. Setelah 30 menit, botol D akan terasa hangat. Botol C juga terasa hangat walaupun tidak sehangat pada botol D. Sedangkan pada botol A dan B tidak terjadi perubahan suhu. Untuk aroma, pada botol A tidak tercium aroma apapun. Pada botol B juga tidak tercium aroma apapun. Sedangkan pada botol C tercium sedikit aroma alkohol. Dan pada botol D tercium aroma alkohol yang sangat menyengat. Pada botol A dan B tidak terjadi perubahan apa-apa, baik itu pada balon, suhunya maupun aromanya. Pada botol C terdapat perubahan. Perubahan tersebut meliputi balon yang mengembang, volume larutan yang bertambah, terciumnya aroma alkohol, dan terbentuknya gelembung-gelembung gas. Sedangkan pada botol D terjadi perubahan yang sangat signifikan. Perubahan tersebut meliputi balon yang sangat mengembang, volume larutan yang meningkat yang lebih banyak dibandingkan botol C, munculnya gelembung-gelembung gas yang lebih banyak dibanding botol C, terjadinya peningkatan suhu, dan terciumnya aroma alkohol yang sangat menyengat. Pada percobaan ini menunjukkan bahwa pada botol A dan B tidak terjadi fermentasi, karena tidak terjadi perubahan, baik itu pada volume larutan, suhu, CO2 yang dihasilkan, maupun pada aromanya. Pada botol C dan D terjadi perubahan yang menunjukkan bahwa dalam kedua botol tersebut terjadi peristiwa fermentasi. Proses fermentasi terjadi karena pada botol C dan D terdapat mikroorganisme yang berperan dalam peristiwa fermentasi, yaitu Saccharomyces cerevisiae yang terdapat di dalam ragi. Jumlah ragi juga mempengaruhi kecepatan reaksi. Pada botol C, peristiwa fermentasi akan terjadi lebih lambat dibandingkan botol D, karena pada botol C jumlah ragi yang diberikan lebih sedikit. Fermentasi adalah suatu proses perubahan enzimatik yang berlangsung secara anaerob atau tidak memerlukan O2 yang berasal dari senyawa organik kompleks yang berubah menjadi produk organik yang lebih sederhana. Fermentasi merupakan reaksi katabolisme. Fermentasi ini dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Percobaan ini adalah contoh fermentasi alkohol. Bahan kompleks pada percobaan ini adalah gula. Fermentasi alkohol ini dapat dijelaskan dalam reaksi kimia berikut. Gula dirombak dan menghasilkan etanol atau alkohol, CO2, dan sejumlah energi. Gas CO2 yang dihasilkan dari peristiwa fermentasi ini akan menyebabkan balon pada botol C dan D mengembang. Alkohol dari hasil fermentasi ini dapat dibuktikan dengan adanya bau alkohol pada botol C dan D. Sedangkan energi yang dihasilkan dari proses fermentasi dibuktikan dengan adanya peningkatan suhu pada botol C dan D. Tahapan proses fermentasi ini diawali dengan proses glikolisis, di mana glikolisis ini menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Setiap asam pirufat akan diubah menjadi asetaldehid dengan melepaskan CO2. Asetaldehid ini kemudian diubah menjadi etanol, sedangkan NADH diubah menjadi NAD+. Nah, setelah itu terjadinya glikolisis dilanjutkan dengan pembentukan etanol dengan bantuan jamur Saccharomyces cerevisiae yang terdapat pada ragi.
Dari percobaan ini dapat disimpulkan 3 hal. Yang pertama, peristiwa fermentasi berlangsung pada lingkungan anaerob atau tidak memerlukan O2. Yang kedua, pada proses fermentasi menghasilkan gas CO2, energi, dan etanol. Yang ketiga, cepat atau lambatnya fermentasi dipengaruhi oleh sedikit atau banyaknya ragi yang diberikan. Sekian dulu percobaan fermentasi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Oh ya, stay at home, stay safe semua!